2 kali talak. Jadi kalau ditalak masih 1 atau 2 kali, maka tolaknya disebut dengan tolak roj'i. Juga dengan catatan, lanjut, tanpa imbalan yang kembali kepada suami. Kalau ada imbalannya, namanya apa tadi kemarin? Namanya tolak hulu. Terus, atau hamba sahaya. Yang dimaksud budak yang mentalak istrinya yang sudah pernah disetubuhinya dengan 1 kali talak. Tapi sudah, pembahasan budak tidak ada. Lanjut, adapun tolak bain, sudah. Tolak roj'i dulu. Tolak roj'i. Ketika ada seorang suami mentalak istrinya, dia memiliki hak talak sampai 3 kali. Bisa mentalak istrinya sampai 3 kali. Kalau masih mentalak 1 kali atau 2 kali, namanya tolak ini tolak roj'i. Gimana tolak roj'i itu? Ketika masih ada di masa iddah, bisa mengembalikan mantan istrinya yang sudah ditalak untuk jadi istrinya lagi, hanya dengan mengucapkan roja'tuki. Sudah, saya rujuk kamu. Kalau masih mentalak 1 kali atau 2 kali. Tapi kalau sudah 3 kali, sudah bukan tolak roj'i namanya, masuk di dalam tolak bain. Apa itu tolak bain? Nah, ini lanjut. Adapun tolak bain terbagi lagi jadi 2 macam, yaitu 1, tolak bain bainunah sugro. Ada tolak bain sugro. Yang nomor 2, tolak bain bainunah kubro. Berarti ada tolak bain sugro, ada tolak bain kubro. Gampangnya, ada tolak bain kecil, ada tolak bain besar. Sama seperti hadas kecil, ada hadas besar. Tolak bain juga sama seperti itu. Ada tolak bain kecil, ada tolak bain besar. Ayo lanjut. Bainuna sugro. Kita bahas dulu tolak bain yang kecil, yaitu apabila suami mentalak istrinya yang belum pernah disetubuhi, mulai kawin, tidak dikumpul sama sekali, kemudian ditalak. Ini tolak bain kecil. Atau lanjut, suami mentalaknya sesudah disetubuhi, tetapi memakai imbalan yang kembali kepada suami, yang disebut dengan tolak hulu, serta belum memenuhi jumlah talak. Jumlah talak yang dimiliki yang dimiliki haknya suami ada 3. Berarti mentalaknya kurang dari 3 kali. Kurang dari 3 kali. Disebut dengan bain kecil. Jadi kalau ada suami mentalak istrinya dan istrinya ini belum disetubuhi sama sekali, mulai kawin, langsung tolak bain, bukan tolak roj'i. Artinya tidak bisa, masih masa iddah, saya mau ngucapin roja'tuki, tidak bisa. Kenapa? Karena seorang perempuan yang sesudah menikah tapi dia belum sama sekali disetubuhi, kalau dia dicerai, tidak ada iddahnya, tidak memiliki iddah, makanya langsung menjadi tolak bain kecil. Terus kalau pengen jadi suami istri lagi gimana Ustaz? Harus dengan akad baru. Harus dengan akad baru. Terus sudah. Atau istri tersebut sudah disetubuhi. Tapi ditalak. Nah, talaknya ini menggunakan imbalan atau tolak hulu. Yang kemarin sudah kita bahas. Tolak hulu. Tolak yang harus ada imbalannya, dan imbalan itu balik kepada suami. Itu namanya tolak hulu. Ketika ditalak langsung melaksanakan iddah, tapi ini bukan tolak roj'i, artinya tidak bisa mengembalikan si istri jadi istrinya lagi, mantan istrinya jadi istrinya lagi hanya dengan ngucapin roja'tuki, tidak bisa, karena ini bukan tolak roj'i, tapi ini tolak bain. Pokoknya tolak bain ini
Kalau mau jadi suami istri lagi harus dengan akad baru. Cuma kalau sugro hanya dengan akad baru saja, tidak ada tambahan. Beda dengan bain kubro. Ayo lanjut. Adapun bainunah kubro yaitu apabila suami mentalak istrinya dengan 3 kali talak. Bagi orang merdeka, suami merdeka punya hak 3 kali talak. Dan 2 kali talak bagi budak hamba sahaya. Sudah, kita tidak bahas budak. Di sini tidak ada budak. Di Indonesia tidak ada budak. Walaupun di Pontianak, anak-anak, orang-orang biasanya disebut dengan budak-budak. Budak-budak, sini kau budak-budak. Anak-anak, tapi bukan budak yang dalam syariat itu. Tidak ada budak dalam syariat, tidak ada di Indonesia. Baik dengan adanya imbalan maupun tidak. Kalau sudah mentalak istri sampai 3 kali, maka talak tersebut disebut dengan tolak bain kubro. Tolak bain yang besar. Apa konsekuensinya? Apa hukumnya? Nah, hukum-hukumnya nanti akan kita bahas. Kita bahas satu-satu. Dimulai dari hukum tolak yang bukan bain atau tolak raj'i. Lanjut. Hukum tolak yang bukan bain atau disebut juga tolak raj'i yaitu suami boleh kembali lagi selama masa iddahnya masih ada. Selama si istri yang ditalak masih melaksanakan masa iddah, belum selesai, boleh balik lagi menjadi suami istri. Seperti suami mengatakan, hanya dengan mengatakan roja'tuha, saya kembali kepadanya, kepada istri. Atau amsaktuha, saya pegang dia. Atau rodattuha ila nikahi, saya kembalikan dia ke nikahku, kepada pernikahanku. Tinggallah istrinya. Loh, apakah rela untuk kembali atau tidak? Pokoknya suaminya ngomong seperti itu, sudah, langsung balik sudah. Lanjut. Jika suami mengatakan lafaz ini, maka kembali baginya sisa dari jumlah talak. Ada suami bilang sama istrinya, saya talak kamu. Kan otomatis melaksanakan iddah. Iddahnya kalau yang haid sampai 3 kali suci. Masih dapat 1 kali suci, si suami nyesel. Ya Allah, saya nyesel, saya mentalak dia. Saya mau mengembalikan dia jadi istriku lagi. Bisa? Bisa. Tolak raj'i masih 1 kali. Cukup dengan mengatakan roja'tuha, saya mengembalikan istriku kepada pernikahanku. Atau rodattuha ila nikahi, atau amsaktuha, terserah. Yang paling populer kalimatnya adalah saya rujuk dia, saya kembalikan dia menjadi istriku lagi. Langsung otomatis jadi istrinya sudah. Sudah, hukumnya hukum istri. Loh, kan tadi sudah talak 1, Ustaz. Sekarang talaknya yang dimiliki oleh suami, haknya ada berapa? Sisa 2. Kalau sudah rujuk. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, insyaallah. Terus, dan wajib bagi suami terhadap istrinya semasa tolak raj'i memberikan nafkah. Ingat, kalau terjadi perceraian dan tolak raj'i, tetap bagi suami wajib ngasih nafkah selama masa iddah, sebagaimana yang wajib dilakukan kepada istri seperti biasanya. Seperti biasanya, apa yang wajib? Makanan, pakaian, tempat tinggal. Harus ada tempat berteduh dari matahari dan dari hujan. Harus menyediakan, si suami yang menyediakan. Sampai selesai masa iddah. Nah, lanjut. Terkecuali alat-alat kebersihan, sabun, sikat gigi, dan lain-lain, itu bukan termasuk yang wajib dipenuhi atau disediakan oleh suami ketika di masa iddah. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, itu hukum tolak raj'i. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum pindah ke hukum tolak bain.
Tidak ada. Lanjut ya. Hukum tolak bain. Bain sudah kita jelasin, ada dua. Ada bain sugro, ada bain kubro. Satu, hukum tolak bain bainunah sugro adalah bahwasanya suami tidak boleh kembali lagi kepada istri kecuali dengan akad nikah yang baru, membayar mahar yang baru, serta meminta izin kepada walinya terlebih dahulu. Kalau mau menjadi suami istri kembali, harus akad baru, izin baru, bayar mahar baru. Bayar mahar lagi. Sudah, lanjut. Setelah itu, setelah balik lagi, kalau umpamanya sudah balik, sudah akad, sisa dari jumlah talak kembali lagi kepada suami. Sisanya sudah ditalak, terus kan masih iddah. Semasa iddah tidak dirujuk sampai selesai masa iddah. Kalau sudah selesai masa iddah, ini namanya tolaknya sudah tolak bain. Artinya tidak bisa kembali menjadi suami istri kecuali harus lewat akad nikah baru, mahar baru, dan minta izin baru kepada walinya. Kalau sudah akad, sisa tolaknya dia yang berlaku. Kalau yang sebelumnya sudah talak satu, kemudian akad lagi, sisa dua. Bukan dari tiga, enggak, tiga lagi, enggak, udah tiga lagi. Tapi sisanya tinggal dua. Terus, selain itu, wajib juga memberikan tempat tinggal kepada istrinya di masa iddah. Akan tetapi tidak wajib memberi nafkah. Kalau tolak bain kecil, ketika di masa iddah hanya wajib menyediakan tempat tinggal biar tidak kepanasan, tidak kehujanan. Adapun nafkah, ngasih makan, tidak wajib. Kalau yang bain sugoro, terkecuali bila istrinya sedang hamil. Nah, kalau istrinya sedang hamil, wajib ngasih nafkah. Kan ada anaknya di dalam perutnya. Seperti itu. Perbedaan tolak roj'i dan tolak bain. Paham ya? Nah, lanjut, selesaikan. Hukum tolak bain yang kubro, yang besar. Hukum tolak bain bainunah kubro adalah satu, tidak diperbolehkan rujuk. Tidak boleh. Tidak bisa rujuk. Tidak bisa kembali menjadi suami istri lagi kalau sudah terjadi tolak bain kubro. Kalau sudah terjadi tolak bain kubro. Gimana Ustaz tolak bain kubro itu? Tolak bain kubro itu sudah menggunakan hak tolaknya yang 3. Apakah langsung diucapkan satu kali? Umpamanya bilang, saya talak kamu dengan talak 3. Jatuh itu semua sudah 3. Langsung jadi tolak bain kubro. Atau tidak langsung, pisah. Saya tolak kamu. Habis itu rujuk, kan sisa 2. Tolak lagi, saya talak kamu. Pulang. Masih dapat 1 kali suci. Dan sampai selesai masa iddahnya, dirujuk lagi. Saya rujuk, jadi istrinya lagi. Lo marah lagi, talak lagi yang ketiga. Saya talak kamu. Wah, ini jatuh sampai 3 kali. Kalau sudah jatuh 3 kali talakan, maka talaknya namanya tolak kubro. Tolak bain kubro. Tolak bain kubro ini sudah tidak bisa kembali lagi menjadi suami istri. Lanjut. Terkecuali dengan 5 syarat. Harus melewati 5 syarat baru bisa untuk menikah lagi, biar menjadi suami istri. Apa itu? 1,
yaitu setelah habis masa iddahnya dari suami yang mentalaknya. Syarat 1, selesaikan dulu dari masa iddahnya. Sudah. Setelah selesai, yang kedua, setelah itu ia menikah dengan orang lain dengan nikah yang sah. Harus kawin dengan orang lain. Kalau mau kembali lagi menjadi suami istri, suruh nikah lagi. Suruh nikah dulu sama orang lain. 2, 3, syaratnya. Lalu didukhul, disetubuhi oleh suami barunya. Nomor 3. Ini yang paling menyakitkan sama suami. Seorang laki-laki itu lebih fokus ke fisik. Lebih fokus ke fisik. Jadi kalau sudah mendengar istrinya selingkuh, kemudian sudah tidur, sudah tidak mau lagi sudah seorang laki-laki itu. Tidak mau sudah. Kalau cuma masalah kayak seneng pak, cinta-cintaan, tapi belum tidur, masih bisa balik itu. Tapi kalau sudah sampai tidur, hambar sudah. Benar-benar menyakitkan kepada laki-laki. Fisik. Itu. Kalau perempuan kan enggak. Perempuan enggak sampai fisik, enggak harus fisik. Dengan senang aja si laki-lakinya, enggak usah sampai senang. Ngelihat aja ke perempuan lain, langsung pekado kemarin, Bun. Pekado kemarin, Bun. Ngamuk sudah. Ada kabar di WA atau telepon-teleponan, video callan. Enak ya, enak ya. Awas kon mari nih kon, awas kon. Ngamuk wis. Itu perempuan. Apalagi sampai fisik, waduh. Ala kulli hal. Kalau laki-laki digerawin sama perempuan, sama istrinya lah. Bang, genteng bang ya? Iya genteng. Biasa. Bang, ini ganteng-ganteng. Iya ganteng. Tak ratin ganteng cek laki. Biasa. Atau mungkin kalau memang si istri sudah kelewatan, sampai telepon-teleponan tapi belum main fisik, teleponan, video callan, paling suaminya langsung bilang gini, boh, mak sekut pun teleponan berua, bin kok jarang ngomong, ban kabin lah berua lah, digituin malah, direlakan sekali ya, kabin lah berua, tak usah bingkok, tak usah sama saya, kawin kamu sama itu, malah digituin. Tapi kalau sudah benar-benar main fisik, waduh, itu benar-benar menyakitkan. Nah, sudah. Makanya disyariatkan oleh syariat ketika seorang suami mentalak istrinya sampai 3 kali, tidak bisa kembali lagi menjadi istrinya kecuali dengan melewati 5 syarat. 1, selesai masa iddahnya. 2, menikah dengan orang lain. Tidak cukup menikah. Yang ketiga, harus dirasakan badannya oleh orang lain. Biar hati-hati, tidak sembarangan ngucapin talak. Karena talak itu yang megang suami, harus kuat. Seperti itu. Harus sudah dikasih kepemimpinan, beban kepemimpinan. Ini kamu pemimpinnya sekarang, ar-rijal qawwamun 'alan nisa, laki-laki yang memimpin perempuan. Harus kamu yang kuat. Walaupun perempuannya kamu ngambek, walaupun gimana, jangan talak. Jangan. Karena kalau sampai talak terjadi, apalagi sampai 3 kali, kamu akan merasakan sakitnya sendiri. Itu yang nomor 3. Terus yang dimaksud dukhul ini ya, lanjut. Yang dimaksud dukhul, disetubuhi, ialah masuknya hasyafah, kepala kemaluan laki-laki, atau kadar ukurannya jika terputus.
Tapi tidak usah bahas terputus ini, tidak usah panjang-panjang. Ke dalam kemaluan perempuan dengan syarat intisar. Intisar itu terjadi ereksi. Gum. Ya, masih belum bisa bayangin kalau masih khoyal-khoyal tok masih. Harus dengan ereksi. Itu intinya dirasakan tubuhnya oleh laki-laki lain. Itu dukhul. Itu nomor 3. Kemudian syarat yang keempat, terlepas ikatan perkawinan dengan cara dicerai oleh suami keduanya. Itu harus dicerai sama suami kedua. Syarat yang kelima, selesai masa iddahnya. Kan kalau sudah dicerai sama suami yang kedua harus melaksanakan iddah. Masih sabar lagi, harus sabar menunggu selesai masa iddah. Baru kalau 5-5-nya sudah ada, jika suaminya yang pertama kembali menikahinya dengan memenuhi syarat-syarat di atas, kalau mau ya sudah baru bisa kawin lagi. Terus kalau sudah kawin lagi Ustaz, lanjut, maka kembali lagi jumlah talaknya menjadi 3 kali. Seperti yang lain. Kan sudah dipakai 3 kali. Sudah ditalak 3, kan sudah habis. Kalau mau jadi istri lagi harus kawin sama orang, iddah dulu, kawin sama orang, harus dukhul, harus cerai, iddah lagi, baru bisa diambil lagi menjadi istri. Hak tolaknya balik lagi ke awal, yaitu 3. Sudah. Ini intisari dari macam-macamnya tolak, dari segi tolak roj'i dan bukan tolak roj'i. Tolak yang bisa dirujuk dan tolak yang tidak bisa dirujuk. Yang harus selalu ingat, diperhatikan, kasih tahu dan sebarkan. Siapapun orang yang mentalak istrinya sampai 3 kali, apakah di lain waktu atau dalam 1 kali waktu, maka terjadi tolak yang bukan roj'i atau disebut tolak bain, dan itu tolak bain kubro, besar. Tidak bisa menjadi kembali suami istri kecuali harus melewati 5 syarat. Selesai masa iddah, kawin sama orang lain, dukhul, harus sama-sama merasa dan dirasakan, harus dikumpul, harus disetubuhi, dicerai, selesai masa iddah. Seperti itu. Banyak orang yang tidak tahu dan meremehkan. Sudah terjadi tolak 3, ternyata malah akad baru. Tidak bisa. Hukum akadnya tidak sah, karena bisa sah akad barunya kalau melewati 5 syarat. Tidak melewati 5 syarat tidak sah. Loh Ustaz, sama-sama suka. Loh, kawin itu bukan hanya atas dasar sama-sama suka, bukan, harus sesuai dengan syariat, aturan yang sudah diatur oleh Allah. Kalau tidak sesuai dengan yang diatur sama Allah, bukan pahala yang didapat tiap hari, malah yang didapat adalah dosa. 1 atap dalam rumah khalwat, dosa. Saling pegangan, dosa. Apalagi sampai kumpul, dosa besar, zina. Setiap kumpul dihukumi zina. Kalau punya anak, anaknya anak zina. Anak zina itu nasabnya bukan ke bapak, tapi nasabnya ke ibu. Dan kalau anak zina itu adalah perempuan, maka yang bisa menikahkan dia dengan laki-laki hanya wali hakim. Bapaknya tidak berhak untuk menikahkan dia.
Kalau sampai yang menikahkan adalah bapaknya, wali hakim tidak ikut-ikutan, maka pernikahan anak zina tersebut tidak sah. Dan setiap kumpul juga terjadi perzinahan. Dapat anak, anaknya juga dihukumi anak zina. Terus seperti itu. Perzinahan itu mengundang murkanya Allah. Itu yang paling bahaya. Setiap dosa itu mengundang murka Allah. Mengundang murka Allah. Seperti itu. Makanya harus jaga dengan syariat. Para salaf, para ulama terdahulu paling menjaga di dalam dua hal. Satu, yang masuk ke dalam perut atau makanan. Dua, yang berhubungan dengan di bawahnya perut atau kemaluan dijaga benar-benar. Apapun yang berhubungan dengan kemaluan dari pernikahan dan yang lainnya, benar-benar hati-hati. Dicari dulu hukum boleh atau tidaknya, baru dilakukan. Karena bisa menyebabkan kesalahan yang fatal, dan kesalahan fatal tersebut juga melahirkan kesalahan fatal, dan kemudian melahirkan lagi kesalahan fatal, terus berlanjut, bisa-bisa menjadi dosa jari ya, naudzubillah min dzalik. Seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan tentang tolak. Tidak ada? Lanjut ya. Apa kejadian yang sering dalam masalah tolak? Ngajar di mana Ustadz? Ngajar di Pondok Putri Al-Mawarif An-Nabawiyah. Seperti itu. Sudah. Tidak ada pertanyaan? Berarti kita pindah dari pelajaran nikah, pindah ke pelajaran babul ibadah, fikih yang berhubungan dengan ibadah. Nah, enggak, tolak hulu itu termasuk tolak bain sughra. Ya, betul. Tolak bain sughra itu hanya dengan akad mahar dan izin yang baru. Akad baru, izin, atau wali baru lagi, didatengin lagi walinya, atau kalau tidak bisa datang ditelepon, diwakilkan, dan juga harus bayar mahar baru. Itu sudah jadi suami istri lagi wes. Kalau yang terjadi tolak bain sughra. Tolak hulu termasuk. Insyaallah. Ya, ada lagi? Sudah? Halas? Nah, ayo sekarang bab tentang ibadah. Siapa sekarang yang baca bagian baca Muqaddimah Hadramiyah? Ayo baca. Bismillah. Insyaallah jazakumullah khair. Semoga barokah, manfaat, sehat afiat, kabul hajat. Segaf collection. Amin. Siapa baca ini? Nuril. Yang keras Nuril, bacanya Nuril. Suaranya kerasin. Bismillah. Oh, lowbat ini, tinggal 20%. Hah?
Oh, memang suaranya sudah gitu bawaannya. Ya wes. Pindah ke depan seharusnya. Tak kedengar Nuril. Nuril dari mana Nuril? Mana? Adiknya Sohib. Wah, biasanya urak-urakan kayaknya. Kenceng suaranya. Ngajar pasal apa? Wasta. Hah? Ayo majuan Nuril. Biar kedengar suaranya. Ya, bismillah, baca. Faslun fil istinja. Baik. Masuk kita di dalam pembahasan tentang istinja. Tentang istinja. Istinja itu adalah menghilangkan najis. Itu istinja. Ada istinja. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih lakum balakum. Naam. Istinja, ada istijmar, ada istitobah. Dalam istinja ada 3 istilah. Perlu untuk diingat. 1. Istinja. 2. Istijmar. 3. Istitobah. Ada 3 ya. Naam. Kemudian apa perbedaannya? Istinja bisa menggunakan air dan batu. Istinja itu bisa menggunakan air dan batu. Kalau membersihkan najis pakai air atau membersihkan najis dengan batu, sama-sama bisa disebut istinja. Sama-sama bisa disebut istinja. Adapun istitobah sama istijmar itu khusus untuk yang menghilangkan najis menggunakan batu. Menghilangkan najis menggunakan batu. Itu namanya istitobah. Istitobah atau istijmar. Sudah seperti itu. Sekarang hukum istinja itu ada 5. 1 wajib. Hukum istinja wajib. Kalau yang keluar dari kemaluan, istinja itu membersihkan najis dari kemaluan. Istinja itu dalam syariat adalah membersihkan najis yang keluar di kemaluan depan atau kemaluan belakang dengan air atau batu. Itu namanya istinja. Nah, hukum istinja ada 5. 1 wajib. Jika yang keluar adalah barang yang najis dan basah. Barang yang najis dan basah. Nah, 1 wajib. 2 hukumnya sunnah. Istinja hukumnya sunnah. Jika yang keluar dari kemaluan barang yang najis tapi tidak basah, seperti keluar dari kemaluannya ulat. Keluar dari kemaluannya ulat tidak basah. Sunnah hukumnya untuk istinja. Ustadz, masa Ustadz keluar dari kemaluan itu ulat? Banyak. Dalam bahasa Inggris Timur disebut dengan bieren. Apa? Bieren.
Biasanya ketika banyak makan apa? Makan kelapa. Banyak makan kelapa, sesuatu yang banyak kelapanya itu banyak terjadi bieren setelahnya. Kalau ada Umar kadang gitu, suka kan sama kelapa. Kalau sudah makan kelapa, ya kadang gitu. Bibi gatel ada ulatnya, ada ulat. Dilihat, ya bener ada ulat keluar dari kemaluan belakangnya. Disebut dengan bieren. Nah, sunnah hukumnya untuk istinja. 3. Hukum istinja mubah. Kapan? Kalau yang keluar keringat. Yang keluar dari kemaluannya itu keringat. Bukan sesuatu yang najis. Keringat itu udah najis. Hukum istinja waktu itu mubah. 4. Hukum istinja makruh. Kapan? Kalau yang keluar adalah angin. Yang keluar adalah angin. Atau gampangnya jadi kalau kalian kentut, kemudian kalian pengen istinja, gara-gara kentut, hukumnya makruh. Kentut rek. Istinja, kamu istinja. Hukumnya makruh, enggak usah wes, enggak usah. Terus apa? Sahabat. Vitamin C-nya banyak ini. Hukum istinja karena kentut, hukumnya makruh. Yang kelima, hukumnya haram. Hukumnya haram. Istinja haram. Kapan itu? Kalau istinja dengan sesuatu hasil gosok atau milik orang. Istinja dengan sesuatu hasil gosok. Cantingnya milik orang, dah izin ke temennya, langsung dipakai. Ayo, siapa ayo? Wilda. Sekali-kali. Kalau mau pakai barang orang harus ada di sini. Udah ada. Atau juga yang termasuk dari istinja yang haram, istinja menggunakan sesuatu yang muhtaram atau mulia. Istinja menghilangkan najisnya menggunakan barang yang mulia. Kayak apa Ustaz contohnya? Pakai kertas kitab, dirobek, krewek, buat istinja. Surut, hukumnya haram. Apa? Banyak ada aja. Jadi contoh. Sesuatu apa lagi yang muhtaram, yang mulia? Sesuatu yang bisa dimakan. Sesuatu yang bisa dimakan, roti, duren, terserah. Ya durennya, bukan kulit durennya. Apa? Bijinya duren bisa dimakan apa enggak? Bisa. Loh, ayo bisa apa enggak? Sesuatu yang bisa dimakan mulia. Ya, terserah kan nanti bisa digodok. Kecuali kalau memang tidak dimakan. Apa?
Kalau nangka jelas banyak yang makan, tapi tidak tahu durian ya. Ustaz tidak pernah juga makan biji durian. Siapa yang pernah makan biji durian itu? Wilda juga lagi, Wilda. Aduh. Sudah. Ala kulli hal. Ayo, belum baca kita, belum baca. Baca dulu. Terus lanjut. Baca siapa? Nuril. Aduh, mana suaranya? Tidak kedenger Ustaz. Nuril. Majuan Ril. Majuan Ril. Ya kerasin suaranya Ril. Yajibul istinja. Wajib hukumnya istinja. Kalau sudah dikatakan wajib hukumnya istinja, berarti harus istinja dilakukan. Harus dilakukan. Hukumnya wajib. Kapan itu? 6. Mana suaranya sih? Dari setiap sesuatu yang basah. Sudah kan tadi dibahaskan sama kita hukum-hukumnya istinja. Dari setiap segala sesuatu yang basah. Kalau yang keluar itu adalah sesuatu yang basah, maka wajib untuk istinja menyucikan dari itu. Terus lanjut. Kharijin yang keluar. Ayo jak gengku Nuril. Dari salah satu dua lubang kemaluan. Dari salah satu dua lubang kemaluan. Kemaluan depan atau kemaluan belakang. Walaupun jarang, sesuatu yang jarang. Seperti darah haid. Itu kan sesuatu yang najis, basah. Wajib untuk istinja. Jadi jangan dibiarin. Tidak mau sholat juga, walaupun banyak darahnya, dibiarin aja sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari. Iya boy. Istinja, bersihin. Dengan apa bersihinnya? Ayo lanjut Nuril. Bilma'i, dengan air. Bisa menggunakan air. Terus au bil hajari, atau menggunakan batu. Menggunakan air atau menggunakan batu. Kalau menggunakan air, ya disiram sudah. Siram sampai sekiranya tidak ada baunya. Tidak ada barangnya dan baunya. Ustaz, kan kita cebok pakai tangan. Lah terus di tangan ini masih ada bau, Ustaz. Gimana, Ustaz? Kalau masih ada bau, berarti tangannya najis. Tangannya harus disucikan. Kata pakai sabun, Ustaz, enggak apa-apa pakai sabun. Minta tolong. Atau menggunakan batu. Istinja itu tidak hanya harus pakai air. Kalau sedang ada di tempat yang tidak ada air, bisa istinja menggunakan batu. Kalau batu ada di mana-mana. Kalau kemudian aujamidin tohirin, atau dengan sesuatu yang jamid, yang keras. Tohirin, suci. Sesuatu yang keras yang suci. Dan juga apa syaratnya yang keras suci itu? Qoli'in, juga bisa mengambil barang najis. Qoli itu bisa mengambil barang yang najis.
tidak mulus, kolik, bisa mengambil, atau gampangnya kasar gitu guys. Barangnya kasar, bukan sesuatu yang halus. Terus ghairi muhtaramin, dan barang itu tidak mulia, bukan sesuatu yang dimuliakan. Yang dimuliakan itu contohnya sesuatu yang bisa dimakan. Roti, tidak boleh istinja pakai roti. Jangan, tidak boleh. Ayo. Kemudian apalagi yang muhtaram? Anggota badan manusia. Anggota badan manusia itu muhtaram, mulia. Kalau umpamanya ada tangannya orang yang terputus, malah ditaruh di jeding. Buat apa ini? Buat istinja Ustaz, gantinya batu. Tidak boleh. Apalagi yang muhtaram? Ya sesuatu yang mulia lah. Kitab-kitab ilmu syariat itu mulia semua. Kitab nahu, fikih, apalagi hadis, apalagi Al-Quran ya haram. Bisa-bisa kafir dan istinja sama Al-Quran. Menghinakan apa yang diagungkan oleh Allah, menjatuhkan seseorang di dalam kekufuran. Ingat itu kaidah. Menghinakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, menjatuhkan di dalam kekufuran, membuat seseorang itu kafir. Subhanallah. Menghinakan sesuatu yang diagungkan oleh Allah, menjatuhkan seseorang di dalam kekufuran. Menghinakan Al-Quran taruh bawah dengan niat menghinakan, kafir. Al-Quran taruh bawah. Al-Quran itu kalamullah, harus dijaga. Walaupun tidak utuh, walaupun tidak 30 juz, cuma yasinnya tok, jangan taruh bawah. Itu adalah kalamullah. Ingetin sama ibu-ibu majelis yang rajin ke majelis, rajin buat sholawatan, rajin yasinan, tapi sama yasinnya tidak ada penghormatan. Jangan. Oh, low bed tinggal 8. Maaf ya, saya matikan dulu live-nya karena tinggal 8%. Insya Allah kita jumpa lagi besok atau ya kalau pernikahan sama bab fikih ini jam segini, mulai dari jam 10:15 kita ngaji nikah sampai jam 11 setiap hari Sabtu. Jumpa lagi. Semoga sehat afiat semuanya, kabul hajat. Maaf HP-nya lowbat, saya matikan terlebih dahulu. Assalamualaikum.